Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 854. Tidak ada satu jiwa pun di industri perbankan Provinsi Tenggara yang tidak mengetahui kedekatannya dengan Jasper. Mereka akan mendapatkan dukungan Jasper jika mereka berhasil menghubunginya. Namun, John tahu dia tidak bisa menjadi terlalu besar untuk celananya, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Itulah mengapa pertemuan hari ini berlangsung. Dia ingin tahu apa yang dipikirkan Jasper. Dia harus menyerah jika Jasper tidak setuju. Lagi pula, Bank Pertanian dapat dengan mudah mengingkari janji mereka untuk memberinya posisi jika mereka tidak menerima dukungan Jasper. John bukanlah orang yang bodoh dan tahu bahwa dia belum memiliki pengalaman atau kemampuan untuk melawan para atasan di Bank Pertanian. Namun, segalanya akan sangat berbeda jika dia mendapat dukungan Jasper. Tidak peduli berapa banyak kroni di Bank Pertanian, Jasper akan mampu mengalahkan mereka semua hanya dengan satu dari banyak perusahaan yang dia miliki. Tidak ada yang bisa menahannya. Baik-baik saja, maka aku akan menghubungi mereka besok, kata John dengan gembira. Jasper mengambil cangkir kopinya dan dengan lembut mendetingkannya ke cangkir John saat dia tersenyum, berkata, "Saya akan mengucapkan selamat sebelumnya atas promosi Anda." John menekan kegembiraan dan kebahagiaannya saat dia melambaikan tangannya, berkata, "Tidak, saya masih harus menyerahkan surat pengunduran diri saya dan menyerahkan pekerjaan saya. Sebelum saya membiasakan diri dengan Bank Pertanian. Tidak, saya masih harus menyerahkan surat pengunduran diri saya dan menyerahkan pekerjaan saya sebelum saya membiasakan diri dengan Bank Pertanian. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan sebelum semuanya selesai." Jasper baru saja akan berbicara ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Itu dari nomor asing yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika Jasper menjawab panggilan itu, suara sensual yang familiar terdengar. "Bapak, Jasper Line, kau kembali ke Summerland tanpa mengucapkan selamat tinggal setelah kau memanfaatkanku. Kamu hanya ingin bersenang-senang tanpa bertanggung jawab, kan?" Jasper hampir memuntahkan kopinya ke wajah John ketika dia mendengar apa yang dikatakan Celine. "Jaga ucapanmu. Apa yang Anda katakan dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman." Jasper memiliki ekspresi bingung di wajahnya ketika dia berbicara, tetapi ada sedikit kebahagiaan dalam suaranya. John, yang duduk di seberangnya, mengangkat alisnya sedikit sebelum bibirnya melengkung ke atas menjadi seringai yang berarti. Wanita macam apa yang bisa membuat pria bahagia tak terlukiskan ketika mereka menerima telepon dari mereka? Mungkin pacar mereka dalam hubungan intim. Mungkin nyonya mereka yang mereka temui setelah menikah. Mungkin itu putri mereka. Tidak ada pilihan keempat. Kesalahpahaman. Siapa yang akan salah paham? Apakah Anda peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, Tuan Jasper Line? Celine bertanya dengan nada ringan. "Inilah kesempatan bagimu untuk bertobat. Ayo ke bandara sekarang." Kecelakaan lalu lintas terjadi di depan Bandara Internasional Mauritius City, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang sangat besar. Celine sedang duduk di Audi TT baru saat dia berbicara di telepon tanpa peduli. Di parkir di depannya adalah BMW seri 7 yang bagian belakangnya tergores dan tergores parah. Pemilik mobil itu adalah seorang pemuda yang saat ini sedang meneriaki Celine melalui kaca jendela Audi TT. Akhirnya kehilangan kesabaran, Celine menurunkan kaca jendela mobilnya dan berteriak kepada pemuda itu, "Apa yang kamu teriakkan? Jadi bagaimana jika saya menabrak Anda? Apakah saya akan memukul Anda jika Anda tidak begitu agresif dan melakukan rem darurat ketika Anda berada di depan mobil saya? Saya akan memukul Anda dan mobil Anda jika Anda tidak diam." Ketika Celine selesai berbicara, dia tidak melirik pria yang marah itu lagi saat dia menggulung jendela kembali. "Apakah kamu dalam masalah?" Jasper bertanya sambil mengerutkan kening. "Aku pernah bertemu dengan seorang idiot."
Saya tidak memiliki banyak koneksi di Provinsi Tenggara, dan saya mungkin diculik jika Anda tidak bergegas. Ketika Celine berbicara dengan Jasper, dia segera beralih dari wanita cerewet yang dia miliki beberapa detik sebelumnya menjadi seorang gadis dalam kesulitan yang membutuhkan penyelamatannya. Jangan turun dari mobil atau membuka pintu sebelum saya tiba. Aku akan segera ke sana. Kemudian, Jasper segera menutup telepon dan berdiri untuk berjalan menuju pintu. Aku punya sesuatu untuk diperhatikan. Kita akan bertemu lain kali, kata Jasper pada John. John berdiri dan berkata, jangan ragu untuk menelepon saya jika Anda membutuhkan bantuan saya dengan apapun. Tentu, kata Jasper sambil melambai dan berjalan keluar pintu. Jasper menyuruh Julian pergi ke kedai kopi untuk menjemputnya dan mereka bergegas ke bandara begitu dia masuk. Bodoh jalang, keluarkan mobilnya. Namaku bukan Leonard Wagner jika aku tidak membunuhmu hari ini. Leonard berteriak gila pada Celine yang sedang duduk di Audi TT-nya. Namun, Celine sepertinya tidak mendengarnya saat dia tetap duduk di dalam mobil. Dia bahkan mengambil cermin dan mulai merias wajahnya dengan gerakan lesu. Ketika Leonard melihat itu, dia menjadi semakin marah. Raut wajahnya menjadi berkerut saat dia menabrak mobil dan menggeram. Berhentilah bertingkah tinggi dan perkasa. Aku sudah cukup banyak melihat wanita jalang sepertimu. Seseorang meminjamkanmu mobil ini, bukan? Setelah dia selesai berbicara, Leonard bahkan tidak punya waktu untuk melihat ekspresi wajah Celine sebelum dia merasakan seseorang menepuk bahunya. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria muda menatapnya. Di belakang pemuda itu ada orang lain dengan sebatang rokok tergantung di mulut mereka. Mereka menyipitkan mata untuk menatapnya. Julian, beri pelajaran pada pria bermulut kotor ini, kata Jasper tenang. Setelah menerima perintah Jasper, mata Julian berkilat berbahaya saat dia mengangkat tangannya dan meremas mulut Leonard. Bab 855. Ekspresi ketakutan muncul di wajah yang terakhir, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Julian menurunkan tinjunya. Retakan. Suara renyah gigi yang patah terdengar. Leonard menutupi wajahnya dengan tangannya saat dia melolong kesakitan. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia melompat-lompat. Ketika dia merasakan bagian bawah wajahnya mati rasa dan kehangatan di mulutnya, dia memuntahkan genangan darah dan 2 gigi. Gigiku. Suara Leonard bergetar. Saat dia menunjuk Jasper, Leonard berteriak, dasar brengsek, dasar anjing sialan. Anda sudah selesai. Kamu sudah selesai, kamu dengar aku. Leonard tampaknya tidak cukup melampiaskan dan tidak puas. Dia berbalik kembali ke Celine yang masih di dalam mobil dan berteriak, adapun kamu, dasar B** bodoh, tunggu saja. Saya akan mengambil nama belakang Anda jika saya tidak meniduri Anda begitu keras sampai Anda tidak bisa bangun dari tempat tidur. Leonard baru saja selesai berbicara ketika Jasper menamparkan wajahnya. Mulutnya sudah dipenuhi darah setelah kehilangan 2 giginya. Leonard melolong lebih keras kesakitan setelah ditampar. Pipinya menjadi bengkak dan memerah karena darah di mulutnya bercampur dengan air liur. Itu menetes dari sudut mulutnya, yang tidak bisa dia tutup. Tubuh bagian atasnya berlumuran darah dan air liur, membuatnya tampak lebih mengerikan. Sepertinya orang tuamu tidak pernah mengajarimu sopan santun. Saya kira saya akan mengajari Anda beberapa sebagai gantinya. Hal pertama yang harus diketahui adalah Anda harus selalu menjaga kata-kata Anda ketika Anda tidak di rumah, kata Jasper dengan tenang. Persetan denganmu. Leonard sangat marah sekarang, dan matanya merah. Dengan raungan, dia menerkam ke arah Jasper. Namun, Julian sudah lama memperhatikan Leonard. Ketika dia melihat Leonard menerkam ke arah Jasper, dia mengangkat satu kaki dan menendang Leonard ke tanah di mana dia berbaring terengah-engah. Leonard gemetar ketika dia mengeluarkan teleponnya dan melakukan panggilan, tamparan itu sangat keren. Celine tersenyum saat dia berjalan ke Jasper dan berbicara dengannya. Jasper berkata dengan putus asa,
bagaimana kamu bisa terlibat dengan orang seperti ini? Celine menjawab dengan malas, aku tidak melakukan apapun padanya. Lalat seperti dia selalu berdengung di sekitarku, dan aku tidak mau repot-repot melihatnya lagi. Dia menyebabkan masalah karena dia gagal untuk mengobrol denganku. Dia bahkan mengatakan akan memberi saya tumpangan dari bandara dengan BMW seri 7-nya. Celine terkekeh, matanya menunjukkan banyak emosi. Lihat betapa murah hati dia. Kapan Anda akan membiarkan saya mengendarai Bentley Anda? Jasper menoleh untuk melihat Bentley-nya, yang diparkir di pinggir jalan, dan berkata, aku bisa memberikannya padamu jika kamu menginginkannya. Aku tidak akan berani menerimanya. Celine masih berbicara ketika deru rendah mesin terdengar dari kejauhan. Dalam sekejap mata, sebuah Ferrari yang akan tampak mencolok bahkan pada tahun 2020 melaju ke arah mereka. Seorang pemuda melompat keluar dari mobil setelah memekik berhenti. Dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Leonard, yang tergeletak di tanah, tampak seolah penyelamatnya telah tiba ketika dia melihat pria itu. Mendapatkan ledakan energi yang tiba-tiba, dia buru-buru merangkak ke pria itu. Saudaraku, apa yang membuatmu begitu lama? Keduanya akan membunuhku. Yoshua menatap pemandangan itu dengan serius. Dia sedang dalam perjalanan untuk membahas masalah penting dengan kepala keluarga Monty, Conrad Monty, tetapi bergegas setelah menerima telepon saudaranya. Yoshua pertama-tama membuka pintu mobil dan berkata kepada Conrad, maafkan saya, Tuan Monty, saya memiliki beberapa urusan pribadi yang harus diurus. Ini hanya akan memakan waktu beberapa menit. Karena sudut tempat mobil diparkir, Jasper tidak melihat Conrad. Kemudian, Yoshua mengerutkan kening saat dia berjalan ke Jasper dan Celine sebelum bertanya, apa yang terjadi? Leonard terisak, berkata, saya sedang mengemudi di jalan ketika wanita jalang ini menabrak saya tanpa alasan. Seolah itu tidak cukup, dia juga mendapatkan salah satu mainan anak laki-lakinya untuk memukuli saya. Lihat betapa buruknya kedua orang ini menyakitiku. Saya kehilangan 2 gigi. Dia dengan jelas mengucapkan setiap kata, dan Celine berhasil mendengar semuanya. Dia tertawa tapi terlalu malas untuk membalas. Lagi pula, kebenaran lengkap tidak dapat diketahui hanya dengan mendengarkan apa yang dikatakan Leonard. Yang terpenting, Celine terlalu malas untuk menjelaskan dirinya kepada saudara laki-laki Leonard. Dia pikir dia siapa? Jasper berbagi sentimen yang sama. Pada titik ini, dia memiliki status dan kedudukan yang begitu tinggi di masyarakat sehingga dia tidak perlu lagi menjelaskan dirinya kepada orang lain. Biasanya pihak lain yang harus menebak apa yang dia pikirkan. Jika orang ini mau mendengarkan alasan, mereka akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan damai. Jika mereka tidak mau mendengarkan alasan, maka Jasper juga tidak akan peduli. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu. Dalam kebanyakan kasus, bahkan lebih mudah untuk berurusan dengan seseorang yang menolak untuk mendengarkan alasan daripada seseorang yang melakukannya. Joseph mendengus dan berjalan ke Jasper, berkata, aku tahu kepribadian kakakku. Hal-hal tidak pernah sesederhana yang dia buat. Ketika Leonard mendengar itu, ekspresi wajahnya berubah ketika dia berkata, saudaraku, apa yang aku katakan? Diam. Joseph meraung, secara efektif membungkam Leonard. Tampaknya Leonard sangat takut pada kakak laki-lakinya. Setelah Joseph meneriakinya, dia diam meskipun dia sangat marah tentang hal itu. Kemudian, Joseph berbalik dan melanjutkan berkata kepada Jasper, tapi tidak peduli apa yang menyebabkan ini terjadi, yang bisa kulihat adalah kamu telah memukuli adikku. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Luka saudaraku mungkin akan sembuh, tetapi reputasi yang telah hilang dariku, Joseph Wagner, tidak akan pernah pulih.
Bab 856. Jadi, Iya. kamu harus membayar. Memang Pria itu ini bisa ceritanya berlutut terlebih seperti dahulu agar kakakku bisa memukulmu. Private bot Kemudian, kami akan menghentikan game yang sementara private bot yang hal-hal bisa nikah sementara gitu, saudara itu tahu laki-laki saya membawa wanita itu Kayak pergi di Sims selama gitu. 3 bulan. kan game perang Hal-hal setelah akan ini, diselesaikan tapi setelah dia kami bisa mengembalikannya nikah, dalam bisa 3 itu, bulan. ada sih. Saya tidak akan Itu dulu menahan game yang pertama apapun setelah terhadap Red Alert Anda ini setelah diceritain itu. Red Alert. Joseph berbicara dengan cepat Terus dan God tidak of melirik Jasper War. atau Celine ketika dia berbicara. Yang ini yang Cara sebelumnya dia si berbicara Dota ini dan kan, bertindak itu membuatnya kan, tampak seolah-olah God of dia War melakukan yang kebaikan apa sih, besar melalui yang keputusan yang telah dia buat. Celine adalah orang pertama Warcraft, yang kehilangan God of ketenangannya Warcraft. saat Iya, dia iya, iya. bersandar Itu kan pada sebelum Jasper Dota dan kan. tertawa Itu histeris. diceritain dia. Aku Jadi, bertanya-tanya cadangan macam pertama, apa yang dia panggil, yang game dan yang ternyata populer itu itu adalah kan seorang Korea punya, maniak kan? yang melarikan diri dari rumah grafiknya karena sakit bagus kan jiwa. Korea itu. Makanya Hei, diceritain, idiot, dibeli sama apakah dia, kamu berapa benar-benar juta gila? dibeli. Di Atau Cina apakah booming, kamu telah memainkan dijual peran seorang sahamnya, raja dijual di begitu Nasdaq. lama Dia sehingga lagi kamu kita tidak kan dapat karena membedakan dia di tahun kenyataan 2000 dari kan udah cerita pakai lagi? online pembayaran Apakah online katamu? kan. Yosua Diciptakan di memelototi tahun 2001 Celine itu dengan diciptakan marah, matanya pembayaran sangat itu, dingin. kerjasama sama Apakah bank, kamu tahu bahwa tidak ada BBN, seorang pun di Bank Provinsi Cina, Tenggara yang Nasional berani Cina itu. berbicara kepadaku seperti Bagus itu? ceritanya. Leonard Kayaknya apa? juga berkata dengan marah, "Kamu sudah selesai. Beraninya kamu Kalau berbicara yang dari dengan luar, dari saudaraku Cinanya itu seperti udah ini." 1000 sampai 2000 Kata kali. Celine sambil menusuk Jasper dengan Ini jarinya. baru 800 Bab 850. 856. Episode ke-18. Jadi, Iya, kamu gitu. harus membayar. Pria itu bisa berlutut Subscribe-nya terlebih baru dahulu 90, agar kakakku 80. bisa memukulmu. Kemudian, kami akan menghentikan sementara hal-hal sementara saudara laki-laki saya membawa wanita itu pergi selama 3 bulan. Hal-hal akan diselesaikan Kalau yang setelah kami laris mengembalikannya itu sebenarnya dalam kayak 3 ginian. bulan. Itu laris Saya yang tidak akan pendekar yang menahan dulunya up, miskin, orang kalau ini enggak, kelihatannya pemuda miskin cukup ternyata kuat. kaya raya, punya Pernahkah perusahaan, Anda itu mendengar laris. tentang dia? Cuma males Tidak, masa kayak kata gitu-gitu, Jasper gitu-gitu sambil terus. menggelengkan Ini beda kepalanya. masalahnya novelnya. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga Wagner yang kuat di Provinsi Atau yang Tenggara. percintaan, percintaan, Saat ini, hanya tersisa keluarga Monty yang sedikit lebih kuat. Keluarga lainnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depannya. Betapa bodohnya, kata Joseph dengan jijik sambil tertawa dingin. Itu masuk akal. Bagaimana mungkin orang-orang rendahan seperti Anda pernah mendengar tentang kami? Baiklah, berhenti dengan omong kosong itu. Aku memberimu kesempatan untuk menelepon orang tuamu. Joseph tampaknya telah kehilangan kesabarannya saat dia menatap Jasper dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan, orang tuamu harus tahu. Saat berhadapan denganku, orang tuamu tidak akan hanya membuatmu berlutut di depanku. Mereka akan mendorong kepala Anda ke bawah dan memaksa Anda untuk makan kotoran jika saya ingin Anda melakukan itu." Haha, kakak, itu ide yang bagus. Biarkan dia tergeletak di lantai dan makan kotoran nanti, kata Leonard sambil tertawa. Saya memiliki orang tua, tetapi saya hidup sendiri sejak saya memasuki masyarakat. Jadi tidak perlu memanggil orang tuaku, kata Jasper dengan tenang. Aku juga sedang terburu-buru. Kami akan pergi sekarang jika tidak ada lagi yang ingin Anda bicarakan. Memikirkan untuk pergi. Joseph tertawa dingin ketika dia berkata, "Saya pikir Anda gila. Mencoba melarikan diri sekarang karena Anda takut. Bermimpilah. Jadi apa yang kamu rencanakan?" Jasper memiliki ekspresi penasaran di wajahnya saat dia menatap Joseph. Joseph mendengus dingin ketika dia menatap Jasper dan berkata, "Kamu telah membuatku sangat marah. Dan tidak ada hal baik yang terjadi pada orang-orang yang telah melakukan itu. Beraninya kau memberitahuku apa pekerjaanmu? Atau mungkin Anda memiliki perusahaan? Apakah Anda berani memberitahu saya nama perusahaan Anda?" Joseph berkata dengan angkuh sambil menatap Jasper. Dia tertawa ringan saat dia berkata perlahan, "Tidak apa-apa jika kamu tidak berani memberitahuku. Saya punya cara sendiri untuk mencari tahu tentang detail Anda. Percayalah, ketika itu terjadi, saya akan membuat Anda menjadi sangat miskin sehingga Anda bahkan tidak mampu membeli celana dalam."
Oh, Donald Trump. apakah kamu sekuat itu? Itu keramat Tidak sama heran Google. kamu begitu sombong. Harga Jasper sebelum berbicara Donald Trump dengan beli cuma tenang. 2.700.000. Dia sepertinya tidak memperhatikan 27% ekspresi itu. aneh di wajah Julian dan Celine Akhirnya saat dia dijual menghela sama dia nafas, 10 berkata, dijual "Aku itu merasa 10 sangat juta, khawatir 10 juta. setelah mendengarmu." Mengatakan Jadi kan itu, sekarang tapi kalau karena dijual aku sama sudah Donald Trump itu dia menyinggungmu, udah aku untung yakin 80 kamu juta akan katanya. bisa melakukannya. Menemukan kantor Itu saya seri pula. dia kali ya. Saya mungkin juga memberitahu Anda nama perusahaan saya. Enggak, ini Kemudian, karena Jasper belum go mengambil public kartu Google. namanya dan Jadi memberikannya cuma- kepada cuma, Joseph. cari aja. Tatapan Joseph jatuh Itu pada aja masih kartu itu. dimodalin, ibaratnya ini belum Presiden berkembang. perusahaan Google itu belum investasi berkembang, JW, cuma Jasper dia kan Light. karena tahu, karena dia Itu adalah balik kartu dari nama tahun yang terlihat 2020, sangat balik ke tahun sederhana, 2000, jadi tidak tahu seperti mereka yang Google ingin itu, menamparkan karena dia setiap dulu gelar juga yang mereka kerjanya miliki kayak di Gus kartu Iman. ketika mereka Jadi hanya tahu memiliki tentang sedikit semua kredibilitas. ekonomi kan. Kartu nama Jasper hanya memuat satu gelar itu. Sebelum Di bawahnya ada Google nama, menguasai nomor semua. telepon, dan Ini telepon sama rumah Jasper udah kantornya. disuruh ngerekam ini. Joseph tenggelam dalam Ngerekamin pemikiran apa yang namanya? dalam ketika dia menatap kartu Data nama di pengguna. tangannya. Nama JW Jadi dan dari Jasper tahun lain sepertinya 2001 tidak asing itu berarti baginya, data pengguna kita seolah-olah dia udah- telah udah mendengar kerekam. seseorang menyebutkannya setiap hari. Namun, dia tidak dapat mengingat apa bisnis ini, atau siapa yang menyebutkan nama-nama itu kepadanya. Tak lama setelah itu, perusahaan asuransi yang dihubungi Jasper tiba di tempat kejadian. Meskipun Jasper tidak tahu perusahaan mana yang mengasuransikan mobil Celine, dia pikir bukanlah masalah besar jika seseorang datang untuk melihat kerusakan di tempat kejadian dan memberi mereka perkiraan. Karena itu, Jasper menghubungi perusahaan tempat dia mengasuransikan mobilnya, People Insurance Company of Somer, atau dikenal sebagai PICS. Ketika manajer umum PICS mendengar bahwa mobil Jasper rusak, dia memimpin tim dan bergegas ke Bab 857. Tempat kejadian. Ketika dia tiba di tempat kejadian, dia tidak berhenti bahkan untuk mengatur napas sebelum dia bergegas ke Jasper dan berkata dengan hormat, "Tuan Lain, maaf kami terlambat. Lalu lintas sangat buruk di jalan." Jasper tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Bantu saya melihat kerusakan pada Audi ini dan beri saya perkiraan. Pemilik Audi ini adalah teman saya. Jika tidak diasuransikan di bawah perusahaan Anda, saya akan meminta salah satu anak buah saya mengurus dokumen yang diperlukan setelah ini." Manajer umum PICS menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Lain. Dokumen apapun adalah masalah kecil sekarang karena Anda telah membuat keinginan Anda diketahui." "Apakah Anda, manajer umum kantor cabang PICS?" Manajer umum PICS baru menyadari bahwa ada orang lain yang hadir ketika suara Joseph terdengar. Dia jelas mengenal Joseph juga. Sambil tersenyum, dia berkata dengan suara sopan, "Anda Tuan Muda Wagner, bukan? Lama tidak bertemu." Hati Joseph berdegup kencang ketika melihat betapa hormatnya manajer umum PICS memperlakukan Jasper. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kalian saling kenal? Apakah ada orang di Provinsi Tenggara yang tidak mengenal Jasper lain dari JW Investments?" Manajer umum PICS menjawab tanpa basa-basi. Kemudian, dia tersentak kembali ke akal sehatnya dan bertanya, "Bukan mobilmu yang bermasalah kan?" Cengkeraman Joseph pada kartu nama itu mengencang ketika dia melihat ekspresi ngeri di wajah manajer umum. Dia menjawab, "Ini mobil saudara saya." Bibir manajer umum berkedut saat dia berbalik secara naluriah untuk melihat Jasper. Ketika dia melihat Jasper balas menatapnya dengan ekspresi tak terbaca di wajahnya, dia buru-buru menegakkan tubuhnya dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Dia meningkatkan jarak antara dirinya dan saudara-saudara Wagner. "Kamu pasti gila. Beraninya kau menabrak mobil milik teman Tuan Lain," menegur manajer umum. Leonard berkata dengan marah, "Pelacur ini menabrakku." Saat itu, Joseph, yang mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres, memelototi Leonard ketika dia berteriak dengan suara rendah, "Tidak bisakah kamu lebih sopan?" Leonard memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia tidak berani berbicara sepatah kata pun.
Manajer umum PICS merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya ketika dia melihat Leonard yang berlumuran darah di seluruh wajahnya. Dia tidak tertarik untuk terlibat dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku akan melihat apa yang terjadi." Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke dua mobil. Dia jarang perlu mensurvei lokasi kecelakaan sebagai manajer umum. Ini semua dilakukan oleh stafnya. Namun, manajer umum merasa bahwa kedua mobil ini jauh lebih mudah ditangani daripada zona perang yang sedang terjadi di belakangnya. Semakin Joseph memikirkannya, semakin dia merasa tidak aman. Dia melirik Jasper sebelum berjalan menuju manajer umum, berbisik kepadanya. "Katakan yang sebenarnya. Apa latar belakangnya? Apa latar belakangnya?" Manajer umum tertawa dingin sebelum berkata, "Namanya adalah latar belakangnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak terjebak dalam masalah berantakan seperti itu lagi. Dia 2 tahun lebih muda darimu, tapi yang kamu lakukan hanyalah berkeliaran dengan anak-anak kaya di Provinsi Tenggara sambil memamerkan kekayaan keluargamu. Dia, di sisi lain, cek-cek. Dia bukan seseorang yang bisa kamu lewati. Melihat bagaimana orang tua Anda berhubungan baik dengan saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf kepadanya dan menunjukkan kepadanya bahwa Anda bersungguh-sungguh. Dia bukan orang yang tidak mau mendengarkan alasan. Jika Anda tidak melakukan ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda." Joseph memiliki tatapan aneh di matanya saat dia menatap Jasper setelah kembali dari percakapannya dengan manajer umum. Dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia memikirkan hal-hal untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. "Ayo pergi," Joseph berkata kepada Leonard. Leonard memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berkata, "Kita akan pergi." "Saudaraku, apakah telingaku mengecewakanku? Pelacur ini menabrak mobilku dan aku dipukuli oleh mereka, tapi kita tidak akan melakukan apa-apa." "Sialan." Joseph, yang sudah kesal, menjadi marah ketika dia mendengarkan Leonard terus memanggil Celine Abe Asteristech. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Leonard sambil berteriak, "Dasar sampah tak berguna, kita akan pergi saat aku mengatakan kita akan pergi. Apa yang kamu mengoceh tentang?" Wajah menyedihkan Leonard menerima pukulan lain. Dengan luka barunya menambah luka lama, wajahnya membusung seperti ikan buntal. "Kau akan pergi. Tidakkah menurutmu tidak sopan jika kamu pergi setelah apa yang baru saja terjadi?" Jasper bertanya dengan tenang. Joseph buru-buru berbalik dan menatap Jasper. Dia tahu dia dalam masalah besar sekarang. Ketika Joseph mengingat sikapnya sebelumnya serta apa yang dia katakan, dia merasa wajahnya terbakar merah. Namun, dia tetap tidak akan memohon belas kasihan dari Jasper. Jangan mengambil masalah terlalu jauh. Masalah ini berakhir di sini, dan tidak ada yang merugi. Saya tidak akan membiarkan Anda mengambil keuntungan dari saya jika Anda bersikeras membuat keributan. Jasper mulai tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Joseph. "Aku yang membuat keributan sekarang. Siapa yang ingin memaksaku berlutut sebelumnya? Saya pikir saya telah melakukan perjalanan waktu kembali ke zaman kekaisaran dengan cara Anda terus-menerus membuat saya berlutut. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja setelah membuat begitu banyak tuntutan?" Bibir Joseph sedikit berkedut saat ekspresi wajahnya menjadi gelap. Dia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa segala sesuatunya tidak akan semudah yang dia harapkan. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berjalan ke Ferrari-nya, membuka pintu, dan berkata, "Maafkan saya karena menunda jadwal Anda, Tuan Monty. Kami mungkin perlu sedikit lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini, mengapa Anda tidak?" Conrad bahkan tidak memandang Joseph. Ketika dia sedang duduk di dalam mobil, dia melihat Jasper. Lagi pula, sulit untuk melewatkan seorang manusia yang berdiri di pinggir jalan. Sejujurnya, Conrad memiliki keinginan untuk berbalik dan pergi begitu dia melihat Jasper.
Dia tidak ingin ada hubungannya dengan Jasper selama waktu kritis seperti itu. Kali berikutnya mereka bertemu adalah ketika mereka memutuskan siapa pemenangnya, tapi ini bukan waktunya. Namun, ketika dia mengingat hubungan keluarganya dengan Wagner bersaudara dan apa yang ingin dia lakukan, Conrad tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan keluar dari mobil. Conrad mengabaikan ocehan Joseph dan berjalan ke arah Jasper. Betapa kecilnya provinsi Tenggara Dunia. Jasper mengambil inisiatif untuk berbicara lebih dulu dan tersenyum sambil menatap Conrad. Kalimat pembuka itu mengejutkan Joseph dan Leonard. Mereka awalnya mengira Jasper akan ketakutan dan bahkan mungkin berlutut dan memohon belas kasihan ketika dia melihat Conrad. Namun, mengapa mereka terdengar seperti sepasang teman lama yang bersatu kembali? Perasaan gelisah yang kuat muncul di hati kedua saudara itu. Apa yang menyebabkan ketakutan mereka meningkat adalah apa yang Conrad jawab. Dunia kecil, memang. Jika saya tahu Anda adalah orang yang mereka sakiti, saya tidak akan repot-repot datang sama sekali. Aku akan membiarkanmu mengalahkan mereka sampai mati, pun terhadap Anda setelah itu. Joseph berbicara dengan cepat dan tidak melirik Jasper atau Celine ketika dia berbicara. Cara dia berbicara dan bertindak membuatnya tampak seolah-olah dia melakukan kebaikan besar melalui keputusan yang telah dia buat. Celine adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya saat dia bersandar pada Jasper dan tertawa histeris. Aku bertanya-tanya cadangan macam apa yang dia panggil, dan ternyata itu adalah seorang maniak yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Hei, idiot, apakah kamu benar-benar gila? Atau apakah kamu telah memainkan peran seorang raja begitu lama sehingga kamu tidak dapat membedakan kenyataan dari cerita lagi? Apa katamu? Joshua memelototi Celine dengan marah, matanya sangat dingin. Apakah kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun di Provinsi Tenggara yang berani berbicara kepadaku seperti itu? Leonard juga berkata dengan marah, kamu sudah selesai. Beraninya kamu berbicara dengan saudaraku seperti ini. Kata Celine sambil menusuk Jasper dengan jarinya.